그때 미안했어. 괜찮아. 함께 공부할 친구들이 생겼거든. 솔직히 그 근성이면 전국 1등도 가능하다고 봐. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan dengan Hanul yang baru saja menghajar puluhan murid STM lain. Rupanya Hanul dan Minhwan ingin melebarkan sayap dengan menguasai seluruh sekolah di Korea. Dan sepertinya Hanul melakukan ini karena ingin belajar menjadi penguasa seperti ayahnya yang terkenal bengis. Besoknya, study group Gamin mendapat ruangan khusus untuk belajar. Meskipun ruangan itu kayak gudang, namun Gamin tetap merasa senang. Yang terpenting mereka punya tempat sendiri. Di sisi lain, Bu Guru Lee mengajukan gugatan pada Hanul melalui komite disiplin sekolah. Tapi karena ini terlalu berisiko, ketua komite tidak mau menindaknya. Hanya saja, Bu Guru tetap bersikeras ingin menghukum Hanul. Yang pada akhirnya, ketua komite pun mau membantu. Asalkan Bu Guru mampu meningkatkan ranking anak-anak study group sampai 10 tingkat. Terutama ranking Gamin yang sangat buruk itu. Bersamaan dengan itu, Gamin CS kembali diganggu. Kali ini oleh murid tengil yang kita panggil saja Udin. Kabarnya dia adalah anak orang kaya dan dilindungi langsung oleh wakil kepala sekolah. Selain itu, dia juga selalu membuli Sehyun sejak SD. Untungnya Gamin masih bisa menahan diri, karena kalau tidak, si Udin ini pasti sudah bonyok. 야, 너 저 스탑이 싫다며 한 대 치게? 저 새끼가 진짜. Tak berselang lama, Bu Guru datang untuk membagikan nilai pretest mereka. Dan lagi-lagi Gamin menempati posisi 119 dari 120 siswa. Sementara itu, Jiu, Jun, dan Hiwon sedikit lebih baik walaupun nilainya masih jelek. Sedangkan Sehyun mendapat nilai yang hampir sempurna. Kemudian, Bu Guru memberi target kepada mereka untuk naik 10 peringkat setelah UTS. Sementara itu, Sehyun yang sekarang ranking 2 harus bisa naik jadi juara umum kelas 10. 말 잘 듣고 따라하면 할 수 있어. Ketika pulang sekolah, Sehyun memisahkan diri dari yang lain. Lalu di tengah perjalanan, dia tiba-tiba teringat dengan masa lalunya yang kelam. Di mana saat dia masih kecil, orang tuanya bercerai karena sang ibu terlilit utang jutaan won. Tidak hanya itu, dia juga selalu diejek sebagai pengemis oleh komplotan Udin yang merupakan anak orang kaya. Saat sedang melamun, dia dikejutkan oleh Haewon yang juga jalan kaki. Sialnya, saat hendak pulang bersama, mereka malah dihadang oleh Udin dan gerombolannya. 야, 이따구로 한심하게 사니까 영원히 루저 새끼인 거야. 나대던 거? 오늘 밤에 나대던? 왜? 남자 못하는 진짜 새끼들이 쌍으로 마시는 척하네. Untung saja Gamin muncul tepat waktu sebagai pahlawan. Dan hanya dengan 2 sentilan saja dia mampu membuat si Udin tumbang. Alih-alih berterima kasih, Sehyun justru merasa malu seolah-olah dia adalah manusia paling tidak berguna di dunia ini. Karena selama ini dia selalu jadi orang yang diselamatkan, bukan menjadi pahlawan seperti Gamin. Ditambah lagi dia punya bapak yang kolot dan menyuruhnya untuk jadi tukang las atau kuproy. Semua itu harus dia lakukan demi membayar utang ibunya yang kabur entah kemana. 아닌데 내가 갚겠다고 하잖아요. 이 새끼 너 지금 이 새끼 아니랄까봐. 갚는다고요. 내 엄마 이기 전에 당신 아내였잖아. Dengan begitu, Sehyun pun pesimis dan merasa tak akan mungkin bisa meraih mimpinya. Kondisi seperti inilah yang akhirnya membuat Sehyun serba salah dan putus asa. Karena frustasi, dia pun memilih untuk minggat dari rumah. Di perjalanan, Gamin mengajaknya untuk tinggal di rumahnya sementara waktu karena khawatir dengan keselamatan Sehyun. Namun, hal itu malah membuat Sehyun semakin tersinggung dan merasa semakin terhina. Hingga akhirnya, dia pun mengusir Gamin dari sana. Sialnya, saat sedang mencari tempat tinggal, Sehyun kembali dihadang oleh si Udin. Di sini, Udin berniat memberi perhitungan setelah dipermalukan tadi siang. Tapi ajaibnya, Sehyun bisa menghindari semua serangan Udin. Dan ternyata, Gamin mengawasinya dari jauh serta memberinya instruksi lewat telepon. 잘하고 있어. 핸드폰 주머니 넣고 복싱 자세로 잡아요. 지금. Awalnya pertarungan ini berjalan lancar, tapi sialnya HP Gamin lobat dan membuat Sehyun kebingungan harus berbuat apa. Gamin yang khawatir pun buru-buru menyusulnya, namun untungnya Sehyun berhasil menang dengan keberaniannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Sehyun akhirnya merasakan apa itu kemenangan. This is my world.
Kemudian, dia pun berterima kasih pada Gamin yang telah membantu. Selain itu, dia juga minta maaf karena sempat marah padanya. Saat situasi sudah aman, Sehun pun bersedia ikut Gamin untuk menginap di rumahnya. Namun, mereka justru dibuat terkejut ketika melihat ibu Gamin yang sudah menunggu di depan apartemen dengan raut muka yang garang kayak macan ngamuk. Hal itu dikarenakan Gamin telat pulang dan melanggar batas jam malamnya. Karena setahun lalu, ibunya mengizinkan Gamin masuk STM Yusung dengan syarat Gamin harus menuruti semua perintahnya. Tapi karena sudah dilanggar, maka Gamin harus pindah sekolah ke Seoul yang jauh dari kebrutalan. Di sini Sehun mengira kalau ucapan ibu Gamin hanyalah gertakan biasa. Namun Gamin menjelaskan kalau ibunya memiliki prinsip yang kuat dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi keputusan pindah sekolah itu bukan sekadar omong kosong. Ketika ibunya bilang sesuatu, maka hal itu sudah pasti akan terjadi. Sama seperti dulu saat ibunya cerai dengan sang ayah. Gamin pikir itu hanya gertakan, tapi ternyata benar-benar terjadi. Keesokan harinya, ibu Gamin mendatangi sekolah untuk mengurus kepindahannya. Di sini, Sehun dan anggota study group lain tidak ingin Gamin pindah karena tanpa dia, study group pasti akan dibubarkan. Mereka pun melakukan segala cara agar Gamin tidak jadi pindah. Bahkan, Haewon sampai ngaku hamil anaknya Gamin demi menahan ibunya. 잘 설명해줘요. 그게 무슨 상관이니? 안녕하세요. 저는 가민이의 라이벌 이신이라고 합니다. 사실 저 가민이의 애기를 엄마 그냥 가. Sialnya, ibu Gamin tidak termakan dengan trik mereka. Lagi pula, beliau tidak yakin kalau anaknya yang bodoh ini tahu cara menghamili orang. Tidak berselang lama, Bu Guru Lee muncul setelah tahu masalah tentang Gamin. Bu Guru pun tidak tinggal diam dan mengajak Sehun CS untuk menyusul mereka sebelum pergi ke Seoul. Tapi di saat-saat kritis ini, mereka malah dihadang oleh murid-murid STM Yusung yang ingin Gamin pindah. Sehingga tidak ada saingan lagi dalam pergelutan. Di saat itulah Jun turun tangan untuk menghadapi mereka. Begitu juga dengan Jiu yang tidak tinggal diam. Namun karena mereka tidak memiliki banyak waktu, Jun meminta Jiu dan yang lain untuk segera pergi bersama Bu Guru Lee. Sedangkan dia akan mengulur waktu karena kebetulan dirinya juga mabok darat. Di sini Jun akan menggunakan jurus tendangan naga yang ternyata itu adalah jurus terlarang yang pernah diajarkan Gamin kepadanya. Namun karena terlalu pede, dia malah jatuh dan mempermalukan dirinya sendiri. Di sisi lain, Gamin dan ibunya sudah sampai di kantor kecamatan untuk mengurus berkas-berkas pindahan. Lalu di saat yang bersamaan, Bu Guru dan Sehun CS datang. Dalam pertemuan itu, Bu Guru Lee berusaha membujuk ibunya Gamin yang sudah dia anggap seperti kakak sendiri. Dia memberitahu bahwa alasan dia mau mengajar di STM Yusung adalah karena teringat dengan wejangan dari ibunya Gamin. Ibunya Gamin pernah menyuruhnya untuk tetap yakin dalam menjalani kehidupan ketika berada di posisi terpuruk, di mana saat itu mentor Bu Guru meninggal saat mengajar di STM Yusung. Karena itulah dia bertekad untuk balas dendam dengan memperbaiki masalah di sekolah tersebut. Di sini Bu Guru Lee juga meyakinkan ibunya Gamin kalau kehadiran anaknya telah membuat perubahan di sekolah laknat itu, dan setelah berhasil membentuk kelompok belajar, dia yakin citra buruk STM Yusung pasti akan berubah. 가민이랑 아이들이 스스로 스터디 그룹도 만들었어요. Mendengar hal itu, Ibu Gamin akhirnya mulai luluh dan memikirkan apa yang dikatakan oleh Bu Guru Lee barusan. Namun, belum sempat menjawab, tiba-tiba komplotan Minwan muncul untuk menangkap Bu Guru. Usut punya usut, Minwan melakukan hal ini karena Bu Guru telah mengajukan petisi ke Kementerian Pendidikan untuk menghukum Pihanul CS. Dengan pistolnya, Minwan mengancam akan membunuh Bu Guru, namun tiba-tiba... Tidak disangka-sangka, ternyata Ibu Gamin bukanlah emak-emak biasa. Dia adalah Direktur Persatuan Taekwondo Korea, yang artinya dia merupakan atlet taekwondo veteran. Dan disinilah kita jadi tahu dari mana bakat gelutnya Gamin. Dan untuk melindungi Bu Guru, dia pun mengajak Gamin CS untuk mengalahkan komplotan Yeonbaek. 선생님을 꿈꾸네. 짜증쟁이 같지만 사실은 친절해. 그리고 겉모습이랑 다르게 되게 성실한 엄마. 그 옆은 내성적이지만 가끔 엉뚱한 최희원. 걔 그 학교에서 많이도 모았네.
Di tengah keributan tersebut, Minhwan memanfaatkan kesempatan untuk menembak Bu Guru. Melihat itu, Ibu Gamin berusaha melindungi. Namun, hal tersebut malah membuatnya tumbang. Akibatnya, dia harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Gamin yang tidak terima pun langsung kalap. Dia memutuskan untuk balas dendam